Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Hal ini mau menganalisa ya. Jadi kemarin ini ada Magicom, kondisinya udah seperti ini. Jadi dicolokkan tuh mati total ya, sama sekali nggak nyala lampunya. Tapi kemarin udah tak jumper fuse-nya, ternyata fuse-nya putus. Dan ini baru saya belikan partnya, mau coba tak ganti ini termobisnya sama termofuse-nya. Mari kita buka ya, apakah masih bisa diperbaiki apa tidak. Seperti ini. Ketika mati total lu jangan langsung ganti ini ya, sayang ya. Jadi ini ada di sini terletak ada fuse di sini. Ini udah tak sambung langsung. Sebenarnya ada fuse-nya. Jadi yang penyebabnya mati total itu ada di sini. Jadi ini kita buka dulu ya. Nah, di sini sudah terbongkar seperti ini ya. Jadi di sini tuh ada pemanasnya, ada heater pemanas. Jadi si Magicom atau rice cooker ini mengubah dari arus listrik menjadi sebuah panas, dimana panas untuk menjadikan listrik menjadi panas itu menggunakan sebuah elemen seperti ini elemennya ya. Nah, ini ada elemen, di dalamnya ini juga ada elemen. Kemudian di bagian tutup sini ada elemen, ini buat penghangat. Kemudian di sini untuk memasaknya, pemanasnya. Kemudian dia ada saklar, ini switch magnetnya, magnet Magicom atau otomatisnya. Nah ini nanti otomatis ya, kalau udah matang ngejepret. Nah biasanya kalau magnetnya yang rusak itu dia ditekan seperti ini, diberi beban dan diceklekan. Ini nggak bisa ya, dia balik lagi itu kalau magnetnya rusak. Misalnya seperti itu. Nah, kalau magnetnya rusak nggak bisa nempel seperti ini, dia tetap gini, tapi ini masih nempel kan. Dan kalau saklarnya yang rusak, ini bisa kita tes saja navigasi. Cuman kemarin positif, ini fuse-nya putus, tak jumper langsung. Karena kenapa bisa putus? Di fuse ini, di sini ada fuse-nya seperti ini ya, sama seperti punyanya kulkas. Nah ini saya contoh ambilkan 165 derajat di sini. Itu 165 derajat. Ketika suhu di Magicom ini melebihi 165 derajat, maka ini otomatis akan putus, sama kayak di kulkas. Ini juga fuse atau pengaman, ketika suhu melewati 165 derajat putus. Jadi agar tidak terjadi kebakaran di sini. Nah kenapa kok ini bisa melebihi ini 165 derajat? Itu susah banget fokusnya. Kenapa bisa melebihi 165 derajat ini? Dikarenakan biasanya di sini ada otomatis. Nah ini saya ambil contoh 75 derajat ya, ini di bawah.
ketika ini nyambung putus. Ketika suhu 75 derajat maka dia akan mutus. Kemudian ketika posisi belum sampai 75 derajat maka dia nyambung terus. Nah, ini ketika suhu 75 derajat tercapai tetapi ini tidak putus, makanya nyambung terus, jadi jumper ini yang putus karena ini over, melebihi, jadi konslet, jadi nggak fungsi. Ketika suhu melebihi 75 derajat, seumpama dia udah 75 derajat tapi nggak mau putus, jadi nyambung terus, semakin panas, jadi suhunya mencapailah 165 derajat di fuse ini, maka fuse ini akan putus sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Jadi ini mati semua dikarenakan ini. Makanya kalau ini putus jangan cuma diganti ininya aja, tapi dicek termodisnya. Ini sama kayak termostat ya, ketika suhu 75 derajat dia putus, nanti ketika nggak nyampe 75 derajat nyambung lagi, putus nyambung lagi, putus nyambung lagi. Ini yang putus nyambung. Tapi kalau ini sekali putus maka tetap langsung putus karena pengaman. Ini kita cek, bisa dilepas ini. Ini putus dan nyambung. Kemudian untuk elemennya ini harus nyambung juga. Oke, yang nyambung, nyambung kedua. Dan di sini juga ada elemen lagi, ini elemen sampingnya. Ini kita lepas dulu. Nyambung. Kemudian ini termodis ada di sebelah sini, kita ganti. Ini otomatisnya, jadi suhunya tercapai berapa derajat nyambung dan putus. 75 derajat maka dia akan stay di 75. Kalau kurang dari 75 derajat maka dia akan nyala, kalau lebih maka akan putus. Jadi kalau lebih dari 75 derajat ini nggak mutus, berarti ini rusak. Ini sesuai dengan derajatnya berapa. Dan satu ada di tutupnya sini ya, kabel ini 2. Nanti kita lepas. Dan kita ganti ininya dulu. Kita ganti fuse yang di sini. Tadi fuse-nya ada, ini fuse yang lama. Hmm. 155 kita ganti 165. Ini kalau kita tes, perhatikan ya, jadi putus ya, dia nggak nyambung. Fuse-nya yang lama ini, jadi kalau yang baru itu harusnya nyambung. Ini fuse pengaman, ini nyambung, dan yang lama putus. Ini letaknya di sini,
kita ganti, cuman tak jumper kemarin, cuman sekedar ngecek. Ini biasanya nyambung terus, tidak mau putus. Ini 80 derajat di sini. Dan saya terlanjur beli yang 75 derajat. Kalau bisa disamakan atau lebih tinggi nggak apa-apa. Saya terlanjur beli yang 75 derajat. Adanya 75 derajat. Ini dan di sini 80 derajat. Yang paling bawah nggak apa-apa. Kita ganti aja, gunakan yang baru. Jadi seperti itu ya. Ini kita ganti. Karena ini model termodisnya berbeda dari yang lama, maka ini harus ngakalin ya, diganjel pakai kabel agar bisa pas masuk ke dudukannya, biar bisa nempel dengan lempengannya. Kita diganjel ya, diakalin karena ini modelnya beda. Ini juga kurang gede, harus memperbesar sedikit. Ternyata kabelnya malah ketarik dan putus ya, yang untuk elemen samping, maka kita ganti sekalian elemen sampingnya. Malah putus ya teman-teman. Ini kita ganti dulu nanti. Kebetulan saya nggak bawa, jadi ini ganti sekalian sabuknya, ini heater pemanasnya ganti juga di sebelah sini karena ini putus kabelnya. Udah keras banget modelnya.
Oke, di sini akan sedikit saya jelaskan ya. Kemudian di sini ada listrik 220 masuk. Ini L itu listrik, N juga listrik. Ada dua kabel 220. Ini N adalah masanya. Nah, di sini ada 3 elemen, elemen tutup, elemen samping, dan elemen inti. Kemudian di sini ada saklar otomatis. Ini ada kita pilihannya mau di cook atau warm. Kemudian ada thermodis. Kemudian di sini ada fuse. Nah, kita pahami dulu cara kerjanya. Jadi biar lebih mudah agar kita memperbaiki sesuatu itu lebih paham cara kerjanya terlebih dahulu. Kemudian kita baru mengerjakan itu lebih paham. Nah, di sini itu seumpama ini udah saya sambungkan jalurnya itu untuk elemen tutup, jalurnya listrik langsung dia dari saklar itu dari langsungnya, kemudian langsung ke tutup, kemudian masa. Kemudian untuk elemen samping dia melewati thermodis dulu, kemudian baru elemen samping, kemudian baru masa. Kemudian untuk elemen inti yang bagian memasaknya tengah, dia melewati saklar dulu. Kalau on dia baru nyala, nyambung. Kemudian baru elemen inti, baru masa. Kemudian untuk fuse-nya itu dari nolnya ya biasanya. Karena pengaman 0 dia fuse. Kemudian masa. Masa ini nyambung semua. Nah, untuk cara kerjanya ketika cook atau memasak, ini saklar kita pilih ke bawah. Saklar ini maka otomatis akan nyambung. Kemudian elemen inti akan menyala. Elemen inti ini menyala. Kemudian pada posisi masak nasi ya, elemen inti menyala panas. Kemudian ini juga mengalir listrik. Mengalir, thermodis bekerja, elemen samping juga bekerja. Maka elemen inti panas, elemen samping juga panas. Kemudian karena ini langsung juga elemen tutupnya juga ikut panas ya. Jadi panas semuanya. Elemen inti panas, elemen samping panas, elemen tutup panas itu pada saat cook atau memasak karena nyambung semua. Nah, kemudian ketika nasi itu sudah matang atau sudah selesai dimasak, maka dia akan otomatis magnet pair-nya itu akan bekerja. Nah, jadi dia akan otomatis ngejepret. Jepret maka si cook ini putus, elemen inti akan mati, tidak bekerja. Kemudian akan nyambung ke warm. Dia akan menanak agar si nasi itu tidak basi, maka dia dijaga dengan suhu 75 sampai 85 derajat oleh si thermodis ini. Nah, kemudian ketika posisi warm itu akan ini menyambung ke thermodis. Suhunya apabila kurang dari 75 derajat maka akan nyambung, lebih dari sekitar segini maka dia akan putus. Nyambung putus, maka suhunya terjaga di antara 75 sampai 85 derajat tergantung thermodisnya berapa derajat. Kemudian dia akan nyambung ke elemen samping, kemudian nyala panas. Kemudian untuk elemen tutup karena dia nyambung terus, jadi akan selalu hangat ya. Jadi ini karena elemen tutup itu cuman kecil, jadi cuman penghangat aja bagian tutupnya. Karena ini nyambung terus. Nah, kemudian ketika thermodis ini seumpama karena yang sering rusak itu thermodis bagian ini. Thermodis ini tidak bekerja atau dia rusaknya itu putus, nggak mau nyambung. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah elemen samping tidak nyala, dan yang nyala itu cuman elemen tutupnya. Ketika cuman elemen tutup, maka nasi itu akan cepat basi karena tidak hangat pada sampingnya tidak hangat. Jadi dia cepat basi nasinya. Agar nasi tidak basi itu dijaga suhunya dengan elemen samping dan elemen tutup. Maka dari itu
ini harus bekerja ya atau berfungsi. Ketika si elemen termodis ini nyambung terus, ketika nyambung terus maka terjadi over, elemen samping over atau berlebihan panasnya. Panas yang berlebih melebihi 85 derajat, bisa 150, 145 atau bisa lebih lagi, maka itu akan terjadi bahaya. Dan ketika suhu itu melebihi ini, apabila tidak diberi fuse, maka bisa terjadi kebakarannya karena ini nyambung terus. Maka dari itu di sini disediakan fuse. Fuse ini nempel dengan lempengan di atau wadahnya dari si nasi itu. Nah, jadi ketika ini nyambung terus, maka suhu akan melebihi 85 derajat, bisa nyampe lebih 150 atau 140. Elemen sampingnya ini bisa panas banget ya. Jadi ketika tidak dikasih fuse, maka ini bahaya, bisa menyebabkan nggak tahu ya, gosong mungkin ya. Dan kemudian makanya di sini dikasih fuse ketika suhu melebihi 155 derajat atau lebih dari 165 derajat, tergantung fuse-nya berapa derajat, maka ini akan otomatis putus. Ketika putus maka dia tidak bisa nyambung lagi, maka memutuskan arus sehingga ini tidak bisa digunakan lagi. Maka lampunya ini indikator mati semua karena ini terputus semua masanya. Nah, jadi untuk rangkaiannya ini, jadi antara fuse, elemen samping dan elemen tutup ini saling berhubungan. Jadi fuse ini berfungsi untuk mengamankan elemen samping agar tidak terjadi over ketika warm atau posisi cuman menghangatkan. Karena posisi menghangatkan itu lama ya, bisa 1 hari atau 2 hari. Kita mungkin males masak nasi, kemudian cuma dihangat-hangatkan doang, menanak doang. Cuman kalau untuk elemen inti, dia jalurnya cuman dari saklar dan otomatis. Karena ketika otomatis pairnya itu berfungsi dengan baik, maka elemen inti akan baik juga. Ketika elemen otomatisnya ini rusak, maka elemen inti akan tidak mau bekerja atau bisa error juga ya. Jadi ini ada saklar, ada otomatis, termodis, elemen samping, elemen tutup, dan fuse. Seperti itu ya. Nah, ini posisi pengecekan ini bisa ya. Dia ada uapnya. Tapi di sini saya cuma menggunakan air biasa, tidak menggunakan nasi. Nah, ini bisa matang. Kemudian nanti bisa dicoba pada saat posisi warm, standby, jadi mati apa enggak. Biasanya bisa, warm harus hangat. Ini udah bisa ya, udah tak tes juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek